Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat dan finalis Lomba Media Pembelajaran. Senang rasanya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya saya, yaitu media pembelajaran materi bagian-bagian tumbuhan di depan Dewan Juri yang sangat luar biasa dan teman-teman yang tentunya tidak kalah luar biasa. Ada quotes menarik dari Nelson yaitu menyatakan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh di dunia, karena pendidikan dapat mengubah dunia. Oleh karena itu, perkenalkan saya Anasari, saya merupakan mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Adapun media pembelajaran yang saya buat itu materi mengenai bagian-bagian tumbuhan oleh tim Aksara Muda. Oke, berikutnya itu mengenai latar belakang pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Seperti yang kita ketahui, mulai dari jenjang SD hingga SMA, banyak siswa yang menganggap bahwa materi pembelajaran IPA itu sangat sulit, membosankan, bahkan dianggap tidak relevan dengan siswa itu sendiri. Sehingga media pembelajaran ini hadir untuk solusi yang inovatif meningkatkan motivasi siswa dalam belajar IPA, terutama mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, itu keterbatasan sumber belajar interaktif di sekolah. Masih banyak sekolah ataupun guru-guru yang menggunakan metode lama seperti ceramah atau hanya sekedar meminta siswanya untuk membaca buku. Nah, hal tersebut tentunya sangat kurang menarik untuk siswa terutama di era teknologi seperti sekarang. Untuk itu, media pembelajaran ini memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan materi-materi yang interaktif dan penuh wawasan tentunya. Kemudian, untuk pemenuhan gaya belajar anak. Seperti yang diketahui juga bahwa gaya belajar itu tidak hanya satu, seperti gaya belajar auditori, kemudian visual, dan kinestetik. Menurut penelitian, gaya belajar auditori memiliki tingkat lebih banyak dibandingkan gaya belajar visual maupun kinestetik. Auditori pada angka 35%, kemudian disusul visual 34%, dan disusul kinestetik 30%. Sehingga media pembelajaran ini sangat efektif untuk mengkolaborasikan semua jenis gaya belajar anak mulai dari auditori, seperti video yang saya lampirkan pada media pembelajaran. Kemudian ada gambar-gambar yang mendukung pembelajaran visual dan kuis interaktif yang sangat mendukung untuk gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Jadi, menurut Hamid Abi et al. Pada tahun 2020, media pembelajaran merupakan perantara sumber belajar dengan menggunakan rangsangan, pikiran, perasaan, dan perhatian sehingga peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya, media pembelajaran tidak hanya dilihat dari segi tampilan maupun teknologi yang diterapkan, namun dilihat bagaimana media pembelajaran tersebut dapat menarik siswa untuk terlibat aktif baik itu dari segi emosional maupun intelektual siswa. Oke, selanjutnya itu jenis media yang dibuat. Jadi, media yang saya buat itu website interaktif yang berisi materi mengenai bagian-bagian tumbuhan terkhusus untuk kelas 4 SD. Kemudian, media ini sangat cocok untuk berbagai gaya belajar dengan berbagai fitur menarik seperti gambar, video, maupun kuis interaktif. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini yang pertama meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya, menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Dan tentunya pembelajaran ini juga mendukung pembelajaran secara mandiri dan interaktif. Artinya, media pembelajaran ini tidak hanya dapat digunakan di sekolah saja, tapi bisa digunakan siswa di rumah. Dan tentunya ini fleksibilitas waktu dan tempat juga. Selanjutnya,
Media pembelajaran ini juga mempermudah guru dalam menjelaskan konsep abstrak. Oke, baik. Berikutnya itu sasaran dan konteks penggunaan. Jadi, untuk sasaran ini untuk kelas 4 SD, materi tentang bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA. Ini dapat digunakan dalam pembelajaran daring, luring, maupun hybrid. Selanjutnya mengenai deskripsi media, fitur, dan isi. Yang pertama terdapat menu tujuan, materi, video, latihan, dan identitas pengembang. Bisa dilihat di bagian lampiran sebelah kanan. Contohnya itu ada tujuan pembelajaran, materi, video, latihan, dan identitas pengembang untuk fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua, materi yang disertai gambar dan penjelasan. Jadi, materi yang saya gunakan di media pembelajaran ini tidak hanya berupa penjelasan panjang, namun disertai gambar yang tentunya itu meningkatkan kemauan siswa, khusus untuk kelas 4 SD untuk belajar mengenai materi tersebut dan tidak bosan ketika belajar. Kemudian disertai juga dengan video animasi. Video tersebut berguna juga untuk siswa yang terkadang sangat malas untuk membaca. Nah, itu menjadi solusi yang aktif atau inovatif dalam media pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian di sini ada kuis yang interaktif. Jadi kuisnya itu bukan hanya soal-soal biasa, namun berbentuk seperti game supaya siswa juga senang dalam melakukan kuis tersebut. Kemudian selanjutnya itu navigasi yang mudah digunakan siswa. Nah, kami juga membuat media pembelajaran ini dengan sederhana dan mudah dipahami karena anak kelas 4 SD mungkin kurang dalam teknologi karena masih dalam proses belajar. Jadi kami menyusun atau membuatnya itu dengan navigasi yang mudah diakses oleh siswa, terutama anak kelas 4 SD. Selanjutnya, adapun keunggulan dari media pembelajaran yang telah saya buat, yang pertama itu desainnya menarik dan komunikatif. Selanjutnya, memuat unsur interaktif, membantu siswa memahami konsep yang sulit, bisa digunakan secara mandiri oleh siswa, dan mendukung diferensiasi gaya belajar. Nah, berikut ada link media pembelajaran yang telah saya buat. Mungkin izin untuk menampilkan. Izin apakah media pembelajarannya sudah tertera? Ah, Sudah. Oke, baik. Jadi di sini ada fitur tujuan pembelajaran, materi, dan video, latihan, dan identitas pengembang. Karena mengingat waktu, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja. Berikut ada tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Kemudian kita balik lagi ke menu home, ada materi. Materi yang saya buat di sini juga tidak hanya materi saja, namun ada gambar-gambar yang dijelaskan. Selanjutnya kita ke menu home lagi. Ada video di sini. Saya juga menampilkan video yang saya buat sendiri dan saya upload di YouTube tentang bagian-bagian tumbuhan supaya anak-anak berminat untuk belajar mengenai materi tersebut. Dan di sini juga ada latihan. Mungkin kita coba latihannya dulu sebentar. Waktu tersisa 2 menit. Oke, terima kasih moderator atas. Nah, jadi ini kita bisa memilih materi pembelajaran yang akan dimulai terlebih dahulu. Misalnya kita ambil angka 4. Oke, nah secara khususnya mungkin lebih seperti itu bisa dipilih dan nanti di akhir itu akan ada nilainya. Baik, kita balik lagi ke menu tadi. Oh, mohon maaf teman-teman. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan apabila ada pertanyaan, tentu saya sangat menerima dengan senang hati untuk membuka wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, selanjutnya